Baik, Ibu, Bapak yang kami hormati, para orang tua murid kelas 10 dan kelas 11, yang kami hormati Pak Mulyono selaku Kepala Sekolah, dan juga Bapak dan Ibu Guru. Saya mengucapkan selamat malam. Tentu salam sehat selalu, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Yang malam hari ini kita boleh dan patut bersyukur karena rahmat Tuhan menyertai kita dalam keadaan sehat, kita dijamin kehidupannya. Dan malam ini kita boleh bersyukur karena boleh bertemu walaupun secara virtual. Maka terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua murid, juga anak-anak yang berkenan mengikuti. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita akan mengadakan silaturahmi bersama dengan rangkaian acara sebagai berikut. Nanti acara kita akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hendrikus, wali kelas 11B. Semoga sudah hadir Pak Hendrikus. Yang berikutnya kita akan mendengarkan sambutan nanti dari Pak Mul selaku Kepala Sekolah tentang materi kita, maksud dan tujuan kita boleh berkumpul pada malam hari ini. Dilanjutkan dengan informasi singkat baik dari kurikulum yaitu Ibu Novi maupun dari kesiswaan yaitu Pak Edi. Habis itu kita lanjutkan dengan sharing dari Bapak Ibu semuanya tentang pendampingan terhadap putra-putranya dalam PJJ. Semoga sih nanti ada yang berkenan sharing. Kami harapkan supaya kita semua juga mendengar mungkin bagaimana sih mendampingi putra-putra yang ya di rumah ya. Saya kira nanti bisa disampaikan. Lalu setelah sharing kita adakan tanya jawab seperlunya. Kalau memang nanti masih ada yang ingin ditanyakan. Dan terakhir penutup nanti dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Justinus. Ini wali kelas dari kelas 10. Itu Bapak Ibu semua rangkaian acara malam hari ini. Maka marilah kita bersama untuk mengawali pertemuan acara malam hari ini dengan terlebih dahulu berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hendrikus. Untuk itu Bapak Hendrikus saya persilahkan. Halo Pak Hendrikus, sudahkah hadir? Iya, Pak. Nggak ada ya Pak Mul? Sepertinya belum bergabung, Pak. Belum hadir. Oh ya sudah. Nggak apa-apa gitu Pak Mul, saya mimpin ya Pak Mul. Iya, silakan. Ya baik. Baik, mari Bapak Ibu kita awali dengan doa penguatan lebih dulu. Mohon maaf doa saya pimpin secara Katolik. Bapak Ibu yang berkeyakinan lain mohon dukungannya. Marilah kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan hati penuh syukur Bapa kami datang menghadap Engkau pada malam hari ini karena Engkau sungguh menjamin kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kesehatan kepada kami. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kegiatan kami dari pagi hingga saat ini. Dan kami juga berkumpul di tempat ini walaupun secara virtual. Namun kami yakin percaya bahwa kasih-Mu sungguh tiada henti bagi kami, menyertai dan melindungi kami. Bapa, kami mempersilakan pertemuan kami malam ini dari awal, tengah hingga akhirnya. Semoga Kau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga roh itulah yang sungguh memberikan kami kekuatan dan juga memimpin pembicaraan kami. Bapa, kami mohon rahmat-Mu juga untuk keluarga kami masing-masing, untuk anak didik kami, untuk sanak saudara kami, kiranya Engkau senantiasa melimpahkan kesehatan bagi kami semua. Dan juga untuk anak kami yang kelas 10A yang masih dirawat di rumah sakit, kami juga mohon belas kasih dan kemurahan-Mu, Kau anugerahkan kesembuhan dan kesehatan, dan juga bagi keluarganya Kau berikan senantiasa rahmat yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Semua doa permohonan dan ucapan syukur ini kami menunjukkan kepadamu dengan pertolongan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Agustinus Mulyono. Kepada Pak Mul, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Suara dengar ya, Pak Yu? Terdengar, Pak Mul, terdengar. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya. Malam, Pak Mul. Ya, Malam, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mul. Malam, Pak Mul. Selamat Ya. malam, Pak Pak. Mul. Ya, terima kasih untuk kehadirannya memenuhi undangan kami dalam pertemuan malam hari ini yang kita bisa berjumpa ya meskipun secara virtual ya, namun saya kira ini tidak mengurangi ya rasa syukur dan makna dari pertemuan dan perjumpaan kita ya. Kalau tadi Pak Yu menyampaikan ya untuk maksud dan tujuan dari pertemuan malam ini, saya kira tidak ada hal yang lebih penting dari perjumpaan kita. Jadi pada malam hari ini saya kira tegur sapa perjumpaan kita itu yang pada saat ini sangat kita butuhkan karena sekolah menyadari ya terlebih pada saat seperti ini wabah COVID ini kan sekolah menyerahkan pendampingan putra-putra kita dalam belajar itu kepada Bapak Ibu semua. Ya, maka pada kesempatan ini nanti ya barangkali dengan kita duduk bersama banyak hal yang kita dapat barangkali nanti ada masukan-masukan atau juga evaluasi dari Bapak Ibu orang tua itu sangat kami harapkan. Sekolah sangat menyadari bahwa sangat perlu ya untuk berkoordinasi dengan orang tua ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekolah dengan orang tua itu ibaratnya penjual dan pembeli, saya kira ini tidak tepat ya. Kami harus menerapkan bahwa orang tua itu adalah mitra kami ya, sehingga sangat dibutuhkan dalam kami mengolah, mendampingi anak-anak ya. Jadi dalam pembelajaran itu perlu masukan dari Bapak Ibu orang tua. Ya. Sekali lagi pada kesempatan ini sekolah mengucapkan banyak terima kasih pada orang tua sehingga sampai akhir tahun ajaran ya. Jadi besok kan sudah untuk pembagian rapot, sudah akhir tahun pelajaran 2020-2021, 1 tahun penuh ya anak-anak itu melakukan pembelajaran secara virtual. Terlebih untuk anak-anak kelas 10 ya barangkali belum ada yang sebagian besar ya, mungkin hanya ada beberapa yang sudah pernah datang ke sekolah. Ini saya kira kita taat dengan protokol kesehatan bahwa prioritas kita sekarang adalah untuk keselamatan dan kesehatan ya. Namun demikian sekolah mengupayakan supaya ya tidak cukup dengan sehat saja, tapi anak harus belajar, harus menyiapkan masa depannya dengan baik. Nah, secara khusus pada masa pandemi ini, saya kira harus banyak mengisi waktu ya kegiatan-kegiatan dengan baik. Ya.
Nah, untuk ini saya mohon izin untuk share screen, barangkali ada beberapa yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang pernah kita lakukan dan juga nanti perencanaan ke depan. Perencanaan ke depan ini tentunya ya baru wacana ya Bapak Ibu ya, karena sekarang semua sekolah saya kira juga belum bisa memastikan nanti untuk kegiatan di tahun pembelajaran 2021-2022. Ya. Ini apakah sudah muncul ya Pak Yohanes? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Ya, baik, mungkin ini ya dalam perjumpaan kita malam tadi, mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal, kalau nanti ada dari kurikulum, menambahkan kesiswaan, dan nanti ada sesi sharing dan tanya jawab. Ya, yang pertama ya terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan, ya secara khusus untuk kegiatan pembelajaran secara PJJ ya, atau kegiatan-kegiatan yang secara virtual. Karena ya kita taat dengan protokol kesehatan dan seruan-seruan dari Dignas dan yayasan. Maka secara otomatis akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana. Dan juga yakin saya kalau kami di sana sini pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kurikulum yang waktu itu kita yang ini terlaksana ya Bapak Ibu ya, ini yang terlaksana itu ada kegiatan bersama ahli yang waktu itu diantaranya yang belajar dengan Propitoyo ya, ini beberapa anak yang tertarik untuk belajar logika, itu waktunya cukup lama, kemarin itu 3 bulan ya, bahkan nanti akan ada sesi lagi, ya kemudian juga dari ini ahli-ahli misalnya kemarin yang PKWU dengan Bapak Sandiaga Uno, kemudian yang berhubungan dengan teknologi dengan Pak Bambang Brojo, ya, dan yang lain-lain, ya. Dan selain itu juga ada kegiatan bedah buku, ya, di mana anak yang sudah membaca buku nanti untuk di-sharingkan ke teman-temannya. Ya, ini harapannya supaya menjadi budaya yang ada di SMA Pangudi Luhur untuk meningkatkan literasi bagi anak-anak, ya, dan sudah beberapa kali dilakukan. Juga ada lomba-lomba akademik, ya, termasuk yang terakhir kemarin ada KSNK ya untuk tingkat nasional, tapi dimulai dari kabupaten dulu. Mudah-mudahan ya doa kita nanti anak-anak ada yang lolos untuk itu. Ya kalau nanti lolos dari tahap pertama nanti kan ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kemudian penilaian tengah semester, setelah itu dilanjutkan juga adanya proses pembelajaran ulang untuk ini ya remedial teaching untuk anak-anak yang belum mencapai ketuntasan, kemudian penilaian akhir semester, kemudian ini yang kelas secara khusus untuk kelas 12 kemarin ada bimbingan belajar untuk UTBK, kemudian untuk ujian, ya ada tryout, kemudian ini yang baru saja selesai dilakukan oleh anak-anak dengan pembelajaran kolaborasi learning, ini kolaborasi antara kegiatan kurikulum dan kesiswaan, juga kolaborasi antara beberapa mata pelajaran. Nah, ini akan kita kembangkan untuk anak-anak ini supaya bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dan harapannya dalam berkolaborasi ini bukan hanya sekedar berkelompok, tapi ada hal-hal yang ya perlu dihidupi di situ ya, tentang komunikasi, kemudian berpikir kritis, ya komunikasi dan yang lain-lain ya. Kemudian ada kegiatan IC, dan untuk kegiatan kesiswaan yang pertama kali masuk itu untuk siswa kelas 10 ada masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian yang kelas 11-12 ada masa konsolidasi ya sekolah, kemudian ada waktu itu menghadapi atau menyambut 17 Agustus ada lomba-lomba yang secara virtual juga, itu Independent Cup ya, itu banyak lomba-lomba yang diikuti kemarin ya. Dan juga kita bisa menyelenggarakan upacara-upacara yang secara virtual,
Dan kelas 10 kemarin juga terselenggara untuk Who Am I, agar anak tahu jati dirinya. Ya, juga bisa menyiapkan masa depannya, juga ada motivasi ya, motivasi belajar untuk itu. Dan ada juga kegiatan karir D untuk ini studi lanjut tentang karir dan juga perguruan tinggi. Dan untuk anak-anak yang tergabung dengan OSIS juga ada LDK yang secara virtual, ya. Dan ada bina rohani, kemudian ada kegiatan-kegiatan kerohanian yang misa. Kemudian kemarin waktu bulan puasa itu juga kita mengundang Ustadz ya, Ustadz Imron waktu itu ya dalam rangka untuk merawat keberagaman yang ada di SMA Pangudulur. Dan terakhir kemarin ada kegiatan ya Explore Your Talent, ya Explore ya itu ya. Itu. Ini kegiatan-kegiatan yang kemarin terlaksana. Kemudian untuk evaluasi, ini berdasarkan data dari angket yang pernah kami kirim Bapak Ibu, yang semester 2 itu beberapa waktu yang lalu, ya itu kemarin saya lihat ada 108 responden. Barangkali kalau ada Bapak Ibu yang belum mengisi, kalau mau memberikan masukan ngisi link itu juga ini masih bisa. Ya, jadi pertama ini yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini kan selalu kita menekankan yang pertama kali bahwa pembelajaran itu apakah nyaman, ya menyenangkan dan bermakna. Ya, bukan hanya menyenangkan saja ya, karena kalau hanya menyenangkan saja barangkali anak-anak ya pengennya ya kuis terus atau game terus yang mungkin sampai malam juga tidak akan bosan anak-anak, tapi ya kita harus juga menekankan kebermanaan itu. Ya, dari angket yang kita kirim waktu semester 1, yang waktu bulan Desember waktu itu sebelum rapotan semester 1 juga kami sampaikan ya bahwa Bapak Ibu ya menyampaikan kalau putranya ini 93% yaitu merasakan bahwa belajar dengan nyaman, menyenangkan dan bermakna. Nah, ini patut kita syukuri ya di tengah kesulitan-kesulitan sekarang ini anak masih bisa belajar, ini saya kira ini patut kita syukuri untuk itu. Sementara kalau saya mengikuti kegiatan-kegiatan di Dignas itu selalu disampaikan oleh Kepala Dignas itu hampir kebalikan dengan ini, hanya 30% anak yang merasakan pembelajaran itu nyaman, menyenangkan dan bermakna. Bahkan terjadi putus sekolah, ya kemudian terjadi pernikahan dini, bahkan ada yang sangat buruk, ada ini radikalisme ya, yang waktu itu juga pernah anak-anak kita yang OSIS itu kita ajak untuk webinar yang disampaikan oleh Dignas itu. Kemudian untuk semester 2 yang beberapa waktu lalu ya ini saya share melalui agenda sekolah, itu 95% ya, 3 itu Bapak Ibu menyampaikan kalau putranya ya bisa melakukan PJJ dengan nyaman, menyenangkan dan bermakna ya. Tentunya pasti tidak kok terus tanpa kendala, tapi artinya ada kendala ya bisa ada solusi, itu saya kira kan juga bagian dari proses belajar. Nah ini saya kira nanti Bapak Ibu mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada kami nanti bisa disampaikan supaya kita menjadi lebih baik, atau hal-hal yang barangkali belum terlayani dengan baik ya berikutnya bisa semakin baik. Kemudian berikutnya untuk ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran ya, ini kami juga membutuhkan ini untuk tingkat kepuasan ya, ini termasuk memang himbauan dari Kepala Dignas supaya proses pembelajaran itu kalau saya kira ya mayoritas orang tua tidak puas, ya, barangkali ada banyak hal yang harus diperbaiki. Nah ini kemarin waktu semester 1 ya seperti ini ya, 25,5% sangat puas, 52 itu ini memuaskan, kemudian yang lain ini cukup memuaskan. Kemudian untuk semester 2 ini Bapak Ibu ya saya kira juga
patut kita syukuri kalau orang tua juga merasa terlayani dengan baik, anak bisa belajar dengan baik ya. Meskipun juga kalau ini yang sangat puas 42,9%, yang puas 53,6%, kemudian berarti kan masih ada sekitar 4% yang Bapak Ibu barangkali belum ini merasakan ya mungkin anak belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian berikutnya ini untuk ini pertanyaan apakah sebagai orang tua bisa mendampingi membantu siswa dalam pelaksanaan PJJ. Ya, ini barangkali orang tua menangkap ya mendampingi itu berarti ya secara fisik ada di samping anak-anak. Ya, kalau yang semester 1 kita lihat memang cukup besar ya 70% mungkin mendampingi ya 29,2 ya tidak. Ya ini barangkali untuk semester 1 kan masih banyak orang tua yang WFH ya, setelah semester 2 kan sudah banyak yang ini orang tua yang masuk kerja. Namun saya kira yang dimaksud di sini pendampingan itu kan untuk memastikan bahwa putranya itu belajar. Ya, jadi sekarang ini kadang-kadang kan tidak jelas bahwa anak itu belajar atau main game atau melihat konten-konten yang lain karena sekarang ya pembelajaran harus menggunakan gadget, menggunakan ini alat-alat yang kalau dulu banyak yang dilarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini harapannya nanti ya meskipun tidak secara fisik langsung mendampingi, tapi yang dimaksud itu orang tua memastikan bahwa putranya belajar ya. Saya kira dari kantor tetap bisa mantau bahwa anaknya itu mengikuti pembelajaran ya atau berkomunikasi dengan wali kelas yang selama ini saya kira juga terjalin dengan baik. Kemudian berikutnya ya ini yang terkait dengan untuk nanti proses pembelajaran tatap muka ya waktu semester 1 kami juga sudah menyampaikan angket ini dan kalau diambil prosentasenya ya sudah lebih banyak yang setuju untuk langsung nanti tatap muka daripada yang untuk ini di rumah. Namun waktu itu kan saya sampaikan bahwa ini adalah untuk pendataan, bukan untuk keputusan nanti sekolah tatap muka atau belum. Pada waktu itu Desember sudah direncanakan bahwa Januari akan dimulai tatap muka, namun dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ternyata termasuk sekolah yang ditunjuk sebagai piloting pun belum bisa melakukan pertemuan yang secara tatap muka. Nah, kemudian untuk semester 2 ini lebih ada peningkatan lagi, 60,7% itu sudah mengizinkan. Namun demikian ini sekitar 40% ya 39,3% masih khawatir untuk anak kalau melakukan tatap muka. Ini data yang kami dapat dan untuk perangkat pembelajaran ini untuk memastikan bahwa daya dukung yang digunakan oleh anak-anak dalam proses pembelajaran PJJ sebagian besar memang menggunakan laptop ya, karena kalau untuk mengerjakan soal-soal, kemudian untuk ya video conference, saya kira yang lebih efektif kalau menggunakan laptop ya. Namun juga ada yang menggunakan HP, tapi ada juga yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran dari TV ya. Sekarang kan banyak TV yang menyiarkan konten-konten untuk pembelajaran ya. Bahkan di DKI itu ada TV Dignas, itu bisa dilihat nanti di situ pada hari-hari tertentu dengan jadwal pembelajaran pada mata pelajaran apa ya, sehingga bisa dioptimalkan. Juga ada yang dari radio. Itu kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran ya, apa yang harus diusahakan oleh sekolah ya, barangkali nanti kalau ada yang belum sesuai nanti mohon koreksi dan disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Jadi pertama, sekolah atau satuan pendidikan menyediakan sumber belajar yang beragam. Jadi ada buku cetak ya Bapak Ibu, saya kira anak-anak kan punya buku cetak. Ini harapannya pembelajaran tidak mungkin dilaksanakan secara sinkronus terus, yang secara tatap muka, secara virtual, tapi anak harus belajar secara mandiri, secara asinkronus. Bapak Ibu guru ada yang menugaskan dengan buku-buku itu. Ya. Kemudian ada e-book, kemudian juga materi pelatihan yang daring,
ya, kemudian referensi lain yang diakses, misalnya YouTube atau sumber belajar yang digunakan oleh Bapak Ibu guru, ya, untuk menunjang belajar dari rumah itu. Kemudian satuan pendidikan menyediakan atau meminjamkan perangkat elektronik, ya, laptop, HP, kemudian juga kemarin beberapa yang memang kesulitan dan ada pengajuan, ada yang kami kirim pulsa, ya, supaya memastikan bahwa anak itu bisa mengikuti pembelajaran. Perangkat, ya, laptop, ya, kalau HP sepertinya belum ada kemarin karena mayoritas saya kira punya semua karena pengajuan ada yang laptop, ya. Ya, namun demikian saya kira ini juga kita sesuaikan dengan ini situasi atau sarana prasarana yang ada di sekolah. Ya, namun demikian kami selalu menyampaikan dan saat bertemu anak itu juga kita sampaikan kalau ada kendala-kendala ya termasuk perangkat ini supaya disampaikan supaya sekolah juga bisa membantu memberikan solusi untuk itu. Dan sekolah memberikan dukungan kepada pendidik, ya, itu Bapak Ibu guru, untuk mengambil pelatihan-pelatihan ya sesuai yang menunjang dengan sistem pembelajaran ya secara khusus untuk PJJ ini, ya. Ini Bapak Ibu ini malah pernah ya belajar sampai jam 2, jam tengah malam karena waktu itu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pendukung dalam proses pembelajaran ya pembuatan video waktu itu ya, dan sekarang juga banyak pelatihan-pelatihan yang harus diikuti dari Kemendikbud. Ya. Dan satuan pendidikan buat forum pendidik untuk saling berbagi. Ya, ini setelah mengikuti pelatihan itu diharapkan ada pengimbasan ya, saling berbagi untuk sesama guru dalam sekolah itu, bahkan ada yang dengan sekolah lain. Dan satuan pendidikan mewadahi pendidik untuk saling berkolaborasi. Nah, ini yang sekarang ini dilakukan dan nanti akan dilanjutkan untuk semester 1 di tahun ajaran baru untuk kolaborasi antar mata pelajaran. Ini nanti untuk Bapak Ibu guru yang ada kompetensi dasar yang ini bisa berkolaborasi antara beberapa mapel bisa digabung sehingga nanti harapannya bisa menghasilkan proyek besar yang harapannya malah bisa bermakna untuk sesama kita ya. Kalau yang kemarin diprogramkan oleh OSIS itu programnya nanti akan berbagi dengan proyek kolaborasi yang sekarang ini sudah diupayakan itu untuk panel surya di Cilincing. Jadi harapannya nanti dengan penggalangan dana, kalau dulu kan selalu penggalangan dana langsung uang diserahkan ke sana lah, ini supaya sumbangannya itu ada nilai edukasinya itu berupa panel surya sehingga nanti akan mengurangi ini biaya listrik dari Yayasan Atma Brata yang punya ini panti jompo yang ada di sana ya. Dan peserta didik satuan pendidikan dapat dengan mudah mengakses sumber belajar ya, ini hampir sama tadi. Kalau tadi kan peserta didik, dan satuan pendidikan memiliki data mengenai sarana pendukung ya. Ini tadi yang data dari anak-anak tadi yang laptop berapa ya, kemudian HP berapa, ini untuk mengetahui bahwa apa yang sarana prasarana yang dimiliki anak itu mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk berikutnya ini yang berhubungan dengan apa yang ingin kita lakukan nanti pada tahun ajaran baru. Kita sudah mempersiapkan untuk pertemuan ini tatap muka yang secara terbatas itu. Ini untuk kesiapan dari sekolah. Ya, banyak assessment yang harus kita isi terkait dengan persiapan tatap muka ini, dan kita memang belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang nanti akan diberikan oleh Dinas Pendidikan. Namun kita sudah mempersiapkan termasuk untuk kelas-kelas yang nanti untuk tatap muka itu kelas itu hanya maksimal 50% dari daya tampung kelas itu. Jadi kalau
kita melihat diagramnya di sini harus benar-benar mengikuti jarak antara satu peserta didik dengan yang lain itu bisa 1,5 meter ya. Ini terus di depan kelas itu kami di sekolah juga sudah tersedia untuk tempat cuci tangan. Ya. Ini kemudian berikutnya untuk apa yang harus disiapkan sekolah. Apakah sekolah memiliki ruang yang ukuran besar? Ya kita punya, saya kira untuk aula ada, ruang doa ada. Ini barangkali untuk pengalian kalau nanti ruang kelas itu tidak memenuhi. Namun ruang kelas kita cukup banyak dan cukup luas ya Bapak Ibu. Maka nanti kalau seandainya sudah memulai tatap muka dengan aturan yang 50% itu bisa terselenggara. Kemudian syarat untuk melakukan pembelajaran itu sekolah memiliki ini ya, untuk wastafel ini kita sudah ada ya, di depan kelas itu sudah ada semua, di depan sekolah saat datang juga sudah ada, termasuk termogan, ya, kemudian UKS juga sudah kita siapkan untuk antisipasi itu semua. Kemudian apakah satuan pendidikan memiliki ini saya kira kita juga sudah memenuhi, bahkan kemarin pengawas juga sudah keliling melihat seperti itu ya, kesiapan kita itu menyampaikan bahwa ini sudah mendukung untuk terselenggaranya itu. Ya. Ini untuk kesiapan ya dari yang lain-lain, jadi ruang gunakan untuk isolasi kalau terjadi barangkali ini ya ada siswa yang terpapar atau untuk penanganan khusus untuk itu. Kemudian komitmen untuk mengatur peserta didik istirahat di dalam kelas. Nah ini Bapak Ibu nanti kalau sudah tatap muka saya kira harus benar-benar berubah dengan kebiasaan yang dulu pernah dilakukan pada saat istirahat ya tetap di dalam kelas. Ya, dan juga anak harus membawa bekal dari rumah, kantin juga tidak boleh buka. Ya, setelah selesai pembelajaran juga langsung pulang untuk itu. Dan untuk satuan pendidikan berkoordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan ini juga sudah kita lakukan, bahkan kemarin dari Puskesmas itu sudah memberikan webinar kepada anak-anak untuk memberikan pemahaman seandainya nanti melakukan tatap muka secara terbatas, dan juga sudah punya MOU dengan Puskesmas kita. Ya. Untuk tim Satgas kita juga sudah menyiapkan, bahkan komite kita itu kan seorang dokter sehingga paham semua untuk itu. Ya, ini untuk protokol kesehatan ya saya kira juga kita sudah siap untuk itu. Ya, untuk tadi yang satuan pendidikan bersedia mengizinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini kalau nanti orang tuanya belum mengizinkan ya tentunya kita harus memberikan pelayanan yang double Bapak Ibu, yang istilahnya sekarang disebut blended learning atau hybrid learning itu. Ya, nanti ada yang tatap muka, kemudian pada saat anak yang di kelas tatap muka itu termasuk Bapak Ibu guru itu nanti langsung bisa di-share ke anak-anak yang di rumah ya, seperti kalau live streaming itu ya, sehingga nanti kalau misalnya ada beberapa yang tetap orang tua belum mengizinkan, ya, bisa melakukan pembelajaran yang secara virtual. Ya. Kemudian ini ya, yang berikutnya ini juga kita hampir tiap hari ya selalu mengupdate data atau kondisi sekolah itu ke Sudin. Ya. Ini untuk penanganan COVID saya kira kita itu ya sudah siap untuk itu. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya yang tadi saya sampaikan ya, apakah sekolah itu berkomitmen menjalankan pembelajaran yang blended learning, itu maksudnya yang juga melayani yang orang tua yang sudah mengizinkan tatap muka dan juga melayani yang ada di rumah. Ya, maka kalau aturan dari ini pemerintah itu atau kementerian itu kemarin kan maksimal 50%, dan juga dalam pembelajaran itu belum diperbolehkan untuk yang bersentuhan fisik, yang ekskul dan olahraga juga belum diperkenankan. Maka kalau kemarin ada beberapa orang tua itu yang mengusulkan supaya diadakan ekskul, saya kira kita belum bisa melaksanakan untuk itu, kecuali kalau ekskulnya secara virtual Bapak Ibu ya.
Ya, kemudian satuan pendidikan bersedia melibatkan orang tua. Nah, ini saya kira ya sudah kita lakukan, termasuk dengan komite itu kan wakil dari orang tua, termasuk malam hari ini itu saya kira bentuk pelibatan nanti Bapak Ibu kalau ada masukan-masukan akan kita tampung dan kita ini menjadikan masukan itu kalau bisa dijalankan kita jalankan. Ini untuk kesiapan sekolah, kemudian untuk kesiapan orang tua, ya. Ini apakah ini Bapak Ibu ya putranya memiliki riwayat, ini kemarin sudah ada pendataan ya Bapak Ibu ya dari wali kelas itu yang kita juga sudah rekap, kita serahkan ke Dignas untuk ini. Anak-anak yang punya riwayat ini seperti asma, jantung ini sudah kita data semua. Kalau nanti barangkali ada yang merasa belum ya nanti disusulkan lagi. Ya, ini termasuk untuk gejala-gejala ya dalam batuk, pilek ini dan ini saya kira kita sudah paham semua untuk ini. Ya. Oke, ini untuk yang orang tua ya termasuk ini Bapak Ibu nanti kalau untuk tatap muka itu untuk transportasi untuk datang ke sekolah itu juga perlu diperhatikan di mana arahannya untuk anak-anak yang bisa tatap muka itu adalah yang istilahnya tidak menggunakan transportasi umum. Ya. Kemudian anak sudah ingin belajar di rumah, ini kalau ini tadi berdasarkan data ya sebagian besar sudah tadi ya, sudah ingin untuk ini. Ya. Oke, kemudian protokol kesehatan yang harus dipatuhi nanti sebelum masuk sekolah itu akan membuat ini surat minta supaya anak dan orang tua ada surat pernyataan yang harus ditandatangani supaya ya untuk pendampingan kami supaya nanti benar-benar mentaati kalau misalnya pulang langsung pulang ya benar-benar ditaati kalau nanti dalam pelaksanaan ini setelah pulang mungkin masih ada yang nongkrong, ada yang berkumpul di itu ya barangkali itu langsung kita stop supaya anak kembali lagi untuk belajar dari rumah termasuk kalau terjadi misalnya ada yang positif ya seperti itu juga sekolah akan langsung kembali lagi untuk pembelajaran virtual. Ya. Ya, ini kemudian ini juga yang berkaitan dengan protokol ya saya kira hampir sama dengan tadi ya. Ini kemarin Bapak Ibu sudah mengisi pada asesmen peserta didik itu. Ya, kemudian yang harus dilakukan membekali dengan masker ya minimal 2 ya, kemudian hand sanitizer, kemudian ini face shield, kemudian juga bekal yang berupa makanan dan minuman. Ya. Ini untuk kesiapan orang tua ya dan juga ini saya kira kalau di SMA hampir tidak ada ya, tapi barangkali karena sekarang kondisi dan situasi sekarang ini sangat khawatir ada yang nunggui ya, tapi tetap tidak diperkenankan ya. Kalau kemarin-kemarin tidak pernah ada orang tua yang menunggui untuk itu. Ya, kemudian bersedia memberitahu ke pihak sekolah jika mungkin ini sebelumnya misalnya tidak mengizinkan untuk tatap muka, kemudian untuk mengikuti tatap muka. Itu Bapak Ibu semua yang kami sampaikan. Ya, kemudian yang terakhir ini himbauan kami dari sekolah ya. Ini saya kira apa yang kita upayakan dalam mendampingi anak-anak kita ya sesuai dengan visi sekolah menjadi pribadi yang unggul dan berlandaskan kasih ya. Namun untuk mewujudkan ini kan saya kira kerjasama dengan orang tua, kemudian juga daya dukung yang dalam hal ini untuk kewajiban orang tua ya, saya kira itu mendukung dalam proses pembelajaran, keberlangsungan dari sekolah dan yayasan untuk kewajiban pembayaran ya Bapak Ibu, karena kemarin minggu kemarin itu sekolah mendapat teguran dari yayasan karena ini tunggakan yang cukup tinggi. Ya, ini saya kira akan menyulitkan untuk yayasan dan nanti akan sangat berdampak untuk sekolah-sekolah. Kemudian juga ini berkaitan dengan PPDB, ya PPDB penerimaan siswa baru di SMA Panguduluhur, kami masih
menerima siswa itu karena target belum terpenuhi. Mohon bantuan dari Bapak Ibu, orang tua semua ya untuk menyampaikan hal-hal yang baik yang ada di SMA Panguduluhur ya, supaya eksistensi dari sekolah kita ya, keberlangsungannya itu banyak ini dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan disampaikan, dan mohon maaf kalau yang saya sampaikan kurang berkenan di Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan Pak Yohanes. Ya, baik. Terima kasih Pak Mul untuk pengarahan penjelasannya kepada kita semua, terlebih untuk kepada orang tua murid kelas 11 dan kelas 10. Semoga ini memberikan wawasan bagi kita, terlebih untuk mempersiapkan tahun ajaran baru 2021-2022 nanti. Yang jelas kita masih harus menerapkan protokol kesehatan dengan 5M dan seterusnya. Baik Pak Mul dan Bapak Ibu semuanya, mari kita sekarang menginjak ke acara berikutnya, yaitu informasi singkat dari kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Novi. Untuk itu kepada Ibu Novi, kami persilahkan Bu Novi. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Selamat malam Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak yang mengikuti. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Yang pertama mungkin informasi yang disampaikan oleh Pak Mul itu sudah begitu lengkap. Saya hanya menambahkan saja berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan anak-anak. Jadi sudah sampai di penghujung dan besok sudah saatnya untuk penerimaan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh siswa. Surat edaran juga sudah diinformasikan melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah membantu sekolah dalam mendampingi anak-anak selama ini, walaupun proses pembelajaran masih dalam bentuk PJJ, tapi kita sama-sama berkolaborasi juga dalam pendampingan anak-anak kita. Untuk informasi dari kurikulum, kami hanya akan menginformasikan seperti yang disampaikan oleh Pak Mo tadi berkaitan dengan persiapan pertemuan tatap muka. Nanti kami juga akan menyiapkan survei pertemuan tatap muka. Nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi survei tersebut. Kemudian proses penyiapan pembelajaran tatap muka nanti juga akan kami siapkan betul seperti yang disampaikan oleh Pak Mul, model pembelajaran hybrid di mana nanti berapa persen siswa yang nanti diizinkan datang ke sekolah itu akan tetap belajar berbarengan dengan teman-temannya yang nanti harus belajar di rumah seperti itu. Lalu kami juga masih tetap akan mendampingi anak-anak untuk mengajarkan keterampilan abad 21 di mana kemarin sudah kita laksanakan sampai dengan anak membuat proyek, ada yang membuat vlog, ada yang membuat film pendek, kemudian ada yang membuat komik, ada yang membuat karya inovatif dan musik, salah satunya tadi yang sudah di-share-kan oleh Pak Kiki waktu menunggu Bapak Ibu untuk berkumpul dalam pertemuan ini. Kemudian yang terakhir, setelah nanti terima rapot, Bapak Ibu akan melaksanakan daftar ulang. Nanti daftar ulang akan kami share-kan link daftar ulang melalui wali kelas lama, wali kelas kelas 10, atau wali kelas kelas 11, di mana dalam daftar ulang ini nanti akan berisikan surat pernyataan yang untuk ditulis ulang, kemudian di-upload melalui Google Form, dan yang terakhir nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk menyiapkan foto scan ijazah SMP asal untuk berkaitan berkas persiapan penulisan ijazah. Jadi biar kami kelompokkan dari sejak sini untuk yang kelas 10 maupun yang kelas 11 akan naik ke kelas 12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Terima kasih Pak Yu. Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Bapak Ibu orang tua murid, jika nanti ada pertanyaan,
silakan dicatat lebih dulu, nanti boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Novi. Kita akan lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu informasi singkat dari kesiswaan. Untuk itu pada Pak Edi, kami persilakan Pak Edi. Terima kasih Pak Yu. Semoga suara saya terdengar ya Pak Yu. Ya, jelas Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Mul, Ya. Bapak Ibu, dan para orang tua murid. Terima kasih tadi untuk program-program kesiswaan. Semua sudah disampaikan atau di-share melalui Pak Mul. Terus mohon maaf ternyata dari awal yang semua kita share waktu sosialisasi ternyata beberapa tidak berjalan seperti Natal bersama, kemudian LDK siswa, sementara LDK siswa ini dari beberapa wawancara itu muncul sebagai sebuah program unggulan karena badai COVID ini yang akhirnya membuat program kesiswaan yang mayoritas itu biasanya berupa ketemu fisik, akhirnya harus dirubah menjadi virtual. Maka beberapa kegiatan yang tidak berjalan akhirnya mengalami perubahan, diantaranya ada peduli cilincing sebagai pengganti ke Ansos Levin, kemudian retret rekoleksi yang tadinya juga akhirnya diubah menjadi bina rohani. Kemudian mohon maaf lagi untuk kegiatan ekskul tadi sudah disampaikan karena dinas itu ternyata belum mengizinkan, maka setahun kemarin putra-putra kita tidak mengalami kegiatan ekskul. Harapannya ke depan nanti seperti disampaikan Pak Mul, kalau secara virtual memungkinkan, ya pasti ada beberapa syarat juga untuk dilakukan itu. Kemudian terima kasih juga untuk beberapa orang tua yang putranya harus kami panggil berkaitan erat dengan tidak ikut atau terlambat mengikuti PJJ, terus beberapa yang nongkrong akhirnya harus kami panggil ke sekolah untuk pembinaan. Harapannya memang benar-benar ketika putra kita itu PJJ, maka harapannya tetap standby di rumah supaya tidak kemana-mana. Maka ketika akhirnya kami temukan putra Bapak Ibu yang masih ada nongkrong atau apa, pasti akan segera kami tindak lanjuti berupa pembinaan, harus kami panggil ke sekolah. Termasuk beberapa yang mengalami kendala, biasanya ketika belajar itu ada aja ya putra kita ketiduran atau apa, maka ketika tidak ikut beberapa pelajaran itu pun akan kami kerjasama dengan wali kelas dan BK untuk melakukan pendampingan. Baik, mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari kesiswaan seperti itu, dan yang pasti kami mewakili tim kesiswaan, mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin ada beberapa program yang tidak berjalan, dan ketika melakukan pelayanan kepada putra Bapak Ibu itu jauh dari kesempurnaan. Terima kasih, itu aja yang perlu kami sampaikan. Pak Yu, waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Edi untuk informasinya kepada kita semua. Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan pengarahan dari Pak Mul, informasi dari Bu Novi dan Pak Edi, maka kita saatnya kami memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu orang tua murid untuk berkenan sharing pendampingan putranya selama PJJ. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan, baik itu hal yang menarik, hal-hal yang mungkin kurang dirasakan masih banyak kendala, atau mungkin kegembiraan tertentu yang Bapak dan Ibu alami bersama dengan putranya. Oleh karena itu, saya atau sekolah memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sharing pengalaman.
Namun kalau sekaligus nanti bertanya dalam tanya jawab juga boleh, tidak apa-apa. Biar sharing dan tanya jawab ini boleh menjadi satu acara. Baik, saya persilahkan Bapak Ibu yang berkenan untuk sharing atau mungkin juga boleh bertanya, minta penjelasan kepada kami dari pihak sekolah. Saya persilakan Bapak Ibu, siapa yang berkenan? Mungkin bisa unmute untuk disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Siapa ya? Mungkin dari orang tua murid 10A. Ayo, siapa ini? Siapa Pak Yus? Kira-kira Pak Yus? Malam, Pak. Oh, ya, malam Ibu. Mari Bu. Ya, saya dengan orang tuanya Benaya, Pak. Mau tanya, itu kan ada wacana kalau nanti akhirnya setelah pertimbangan dan segala macam akan dibuka hybrid ya, Pak ya. Oke. Pertanyaannya, kalau nanti dari kami orang tua masih keberatan, gimana ya, Pak? Ada yang keberatan lah. Baik, Ibu, orang tua murid dari Benaya. Mungkin kita langsung tanggapi aja ya Pak Mul ya. Atau Bu Novi juga boleh. Ya, monggo silakan. Boleh. Boleh Pak Yu. Ya, terima kasih Ibu tadi untuk pertanyaannya. Ya, saya kira beberapa dari Bapak Ibu masih ada yang khawatir ya, apalagi anak-anak SMA itu kadang-kadang ya kreativitasnya yang mungkin juga masih mengkhawatirkan kita. Yang ini kalau nanti anak ya misalnya orang tua itu belum mengizinkan untuk tatap muka, artinya kalau secara hybrid itu kan bisa pembelajaran dilakukan di rumah ya Bu ya. Jadi nanti sekolah tetap memberikan pelayanan yang secara online, anak dari rumah ya, seperti itu. Kemarin kami Bapak Ibu guru ya sudah mengadakan raker untuk persiapan pembelajaran tahun ajaran baru ini yang kita sebut hybrid learning itu. Nanti pada saat pembelajaran itu anak-anak yang datang ke sekolah itu hadir ke sekolah juga tentunya berbeda dengan dulu Bapak Ibu ya, itu tetap membawa perangkat yang seperti tadi, ada laptop, ada HP, ya juga pakai apa untuk mendengarkan, pakai earphone biar tidak saling mengganggu suaranya, dan juga biar bisa berkomunikasi anak yang berada di rumah. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, ya tidak apa-apa Bu, seperti tadi saya sampaikan kan datanya tadi kan masih ada hampir 40% ya, yang itu yang belum mengizinkan, itu saya kira nanti tetap anak harus belajar tapi dengan virtual. Begitu ya Bu ya, saya kira sudah menjawab untuk itu. Baik Pak, terima kasih untuk tanggapannya.